Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 kali ini akan menjelaskan mengenai pembuatan produk steril dan ruang produksi steril. Selamat menyaksikan. Prinsip pembuatan produk steril. Prinsip produk steril dibuat dengan syarat khusus, pemastian mutu sangat penting, dan cara pembuatan ini harus sepenuhnya mengikuti secara ketat metode pembuatan dan prosedur yang ditetapkan dengan seksama dan tervalidasi. Klasifikasi ruang bersih dan sarana ruang bersih. Klasifikasi ruangan adalah bagian dari kualifikasi awal. Dalam farmasi, klasifikasi udara bersih berdasarkan konsentrasi partikel, hanya partikel 0,5 mikrometer dan 5 mikrometer yang digunakan sebagai acuan. Teknologi isolator. Berikut contoh desainnya. Isolator ini dibuat dari bahan yang tahan terhadap tusukan dan kebocoran. Sebelum penggunaannya dilakukan validasi terlebih dahulu dengan mempertimbangkan faktor kritis seperti mutu udara, sanitasi, proses transport. Teknologi peniupan atau pengisian atau penyegelan dilakukan oleh satu unit mesin otomatis yang dapat digunakan untuk produksi aseptis yang dilengkapi dengan shower air dan dibutuhkan untuk kelas A serta dapat dipasang di lingkungan minimal kelas C. Pembuatan secara aseptis memiliki tujuan yang pertama untuk mempertahankan sterilitas produk yang dibuat dari komponen-komponen yang masing-masing telah disterilisasi sebelumnya. Yang kedua, produk yang beresiko terkontaminasi pembilasan akhir hendaklah dilakukan di bawah LAF minimal kelas D. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, lingkungan, yang kedua personil, yang ketiga permukaan yang kritis, yang keempat sterilisasi wadah atau tutup dan prosedur pemindahan, yang kelima waktu tunggu maksimal bagi produk sebelum pengisian ke dalam wadah akhir. Dalam pembuatan produk steril diperlukan personalia yang memiliki kriteria atau persyaratan tertentu untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada suatu produk yang dibuat. Berikut beberapa persyaratan CPOB terkait dengan personalia yang bekerja di ruang steril. Yang pertama, personil dipilih secara seksama. Yang kedua, personil di area steril dalam jumlah terbatas. Hal ini penting khususnya pada proses aseptik. Inspeksi dan pengawasan dilaksanakan sedapat mungkin dari luar area bersih. Yang ketiga, standar higien perorangan dan kebersihan yang tinggi. Yang keempat, pakaian rumah dan pakaian kerja reguler tidak dibawa masuk ke dalam kamar ganti. Untuk tiap personil yang bekerja di kelas A atau B, pakaian kerja steril harus disediakan untuk tiap sesi kerja. Bangunan dan fasilitas. Pintu hendaklah membuka ke arah ruang bertekanan udara lebih tinggi yang dilengkapi dengan door closer. Pengecualian diperbolehkan untuk pintu darurat dan persyaratan K3 yang berlaku, serta persyaratan sistem pengungkungan. Modifikasi biasanya dilakukan pada tekanan ruang antara atau ruang ganti dengan sistem yang disebut sink airlock dan bubble airlock. Perbedaannya hanya ada pada tekanan. Peralatan yang perlu dikritisi dalam proses pembuatan produk steril yaitu antara lain ada autoclave dan juga oven. Kualifikasi kerja
kinerja autoklaf hendaklah mencakup antara lain distribusi panas, yaitu dengan menggunakan probel termokouple, dan penetrasi panas dengan menggunakan mikroba standar yaitu Bacillus thermophilus. Selanjutnya ada oven. Kualifikasi pada oven hendaklah dilakukan terhadap oven pada dalam keadaan kosong maupun terisi untuk tiap jenis muatan. Prinsip sanitasi dan higien menurut CPOB. Tingkat sanitasi dan higien yang tinggi hendaklah diterapkan pada setiap aspek pembuatan obat. Ruang lingkup sanitasi dan higien meliputi personil, bangunan dan fasilitas, peralatan, perlengkapan dan wadah, bahan produksi, serta segala sesuatu yang dapat menjadi sumber pencemaran produk. Air dalam pembuatan sediaan steril. Air untuk produksi memegang peranan penting dan kritis dalam industri farmasi. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain, air merupakan bahan baku dan digunakan dalam jumlah besar, terutama untuk produk obat suntik cair, cairan infus, dan sediaan steril lainnya. Dalam proses pengolahan, area pengisian produk steril harus berbeda dengan area pengisian produk non-steril. Kemudian, validasi proses aseptis hendaklah mencakup uji simulasi proses menggunakan media pertumbuhan, yang mana media pertumbuhan dipilih berdasarkan bentuk sediaan, selektivitas, kejernihan, konsentrasi, serta cara sterilisasi yang tepat. Sterilisasi dibagi menjadi 4 macam, yaitu sterilisasi akhir, sterilisasi panas, sterilisasi radiasi, dan sterilisasi gas. Filtrasi produk yang tidak dapat disterilkan dalam wadah akhirnya. Dianjurkan 2 kali filtrasi dengan menggunakan 2 filter dengan ukuran pori nominal 0,22 mikrometer. Contohnya, protap pengujian saringan membran. Untuk menghindarkan kontaminasi produk, ada beberapa faktor penting. Yang pertama, desain kombinasi tutup atau stopper vial. Yang kedua, sistem pendeteksi stopper salah posisi atau tidak terpasang yang tervalidasi secara menyeluruh. Yang ketiga, pembatasan akses operator. Yang keempat, pelatihan operator yang baik. Yang kelima, prosedur lengkap untuk intervensi manual. Dan yang terakhir, tindak lanjut dan kondisi lingkungan yang memadai. Pengawasan mutu. Metode lain dari yang tercantum dalam farmakope dapat digunakan bila telah divalidasi, dijustifikasi, dan diotorisasi. Metode uji mikrobiologi digunakan agar mendapatkan hasil yang lebih cepat dari metode biasa untuk penetapan mutu air, lingkungan, atau bioburden yang dapat dipertimbangkan bila telah divalidasi dan bila pengkajian komparatif dari metode uji mikrobiologi cepat yang diusulkan telah dilakukan terhadap metode farmakope. Using